Nabi Musa karo Nabi Harun menyampaikan kebenaran, tapi Fir'aun dan kaumnya menyatakan ini adalah kudeta atau kekuasaan. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Kami terhadap kalian berdua tidak akan pernah beriman. Kami terhadap kalian berdua tidak akan pernah beriman. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Kemudian Fir'aun mengatakan, datangkan kepada kita, kumpulkan kepada kita semua orang-orang yang ahli sihir. Jangan sekedar ahli sihir, tapi alimin. Alimin itu apa? Wong sing banget pintere. Berarti cara ngono kene apa? Maha gurune. Cara ngono, suhu. Jadi suhune tukang sihir datangkan semua. Falamma ja'as saharatu qala lahum Musa alquma antum mulkun. Ketika datang kepada Fir'aun tukang-tukang sihir itu, suhu-suhu sihir itu, Nabi Musa mengatakan kepada mereka, lemparkanlah apa yang ingin kalian lempar. Jadi ini ceritanya sebenarnya lama, perjanjiannya sebenarnya lama. Jadi sebelum peristiwa saling beradu sihir ini banyak peristiwa-peristiwa terjadi sebelumnya yang kemarin sudah kita ceritakan, yaitu ada 9 ayat kemarin. 7 bukan 9, berapa? 9 ya. 9 ayat kemarin termasuk mendahului dari peristiwa-peristiwa ini. Akhirnya ringkasnya cerita, Nabi Musa dan Nabi Harun itu ingin istilahnya menyampaikan kepada Fir'aun bahwa kami hanya bertugas menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tauhid, bahwa Fir'aun itu bukan Tuhan, Fir'aun itu manusia. Fir'aun itu tidak layak disembah. Yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jawabannya Fir'aun, tidak. Di samping kami menyembah Fir'aun, kami juga menyembah berhala. Dan kami menyembah berhala itu sudah turun-temurun nenek-nenek moyang kami. Apakah kamu datang untuk menghilangkan sesuatu yang sudah kita temukan dari nenek-nenek moyang kami? Dan yang pasti, ini satu celah yang digunakan Fir'aun untuk menghasut orang-orang Mesir saat itu, bahwa logika yang dibangun Fir'aun itu logika kekuasaan. Harun dan Nabi Musa itu tidak lain hanya ingin mengkudeta kita. Jadi setelah setelah Nabi Musa dan Nabi Harun ini mengalahkan aku, kata Fir'aun, otomatis kalian wahai orang-orang Kipti akan diusir dari negara ini. Berarti beda banget. Jadi Nabi Musa ngajak, karena Nabi Harun ngajak beriman, tapi tuduhannya Fir'aun dan kaumnya, Nabi Musa dan Harun ingin mengambil kekuasaan. Jadi Nabi Musa ingin jadi rojo, Harun kepingin jadi patih. Karena kita tahu bahwa Nabi Musa punya kekuatan, Nabi Musa punya masyarakat yang fanatik, yaitu Bani Israel, dan Nabi Harun pengalaman di dalam kerajaan. Makanya dua orang ini pasti ingin merampas kerajaan Mesir ini dan ingin mengusir orang-orang Kipti. Jadi sama Rasulullah menghadapi seperti itu. Rasulullah ketika mengajak orang-orang bertauhid, tuduhannya Abu Sufyan saat itu yang sebelum Islam, tuduhannya Abu Jahal apa? Ingin menjadi raja, ingin meraih semua. Tapi Rasulullah menjawab, dikongkon dadi ratu yomoh, aku hanya ingin menyampaikan tauhid. Dikongkon mek bojo piro, aku gak pingin, aku mau pingin apa? Menyampaikan tauhid. Rasulullah menyampaikan kebenaran, tapi yang dibangun orang-orang Quraisy justru logika kekuasaan. Sama seperti itu terus. Ngaji ngeten iki yang ini. Sampai ngaji tujuannya apa, Jajal? Sampai datang ke sini ngaji itu tujuannya apa coba? Belajar, mencari ilmu, mempelajari ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat Al-Qur'an. Itu logika kita. Tapi bagi orang yang memang senengane logika kekuasaan, kumpul-kumpul ke apa dijak nyoblos partai kae. Mencari apa kae, wis ono apa-apa. Dadi yang dibangun itu selalu seperti itu. Namanya apa? Logika kekuasaan. Dan itu akan terus terulang karena at-tarikhu yuridu nafsah. Sejarah akan selalu terulang. Sejarah akan selalu terulang yang sama. Ketika orang menyampaikan kebenaran mesti ono sing darani, wi golek pengaruh kae, golek pengaruh. Wi asli pencitraan, golek pengaruh kae. Ben surak bosan-bosan dhewe ngono wae. Bosan-bosan dhewe. Akhirnya
Wa manah nulakuma bimu'minin. Akhirnya dengan cerita heroik seperti itu, kira-kira orang Kipti belani Fir'aun apa belani Nabi Musa? Fir'aun. Wong loro iki sing jelas wani karo aku karena apa? Dia ingin mengambil kekuasaan dariku. Dia ingin kudeta. Dia ingin orang-orang Kipti keluar dari Mesir ini, dan Mesir dimiliki oleh Bani Israel. Ras, suku, kekuasaan, itu memang untuk menghipnotis orang itu luar biasa. Di Indonesia ini seandainya kita tidak bertahan untuk menjaga kesatuan, maka untuk menghipnotis Jawa dengan ini dengan ini, wah sangat mudah tersulut, bener gak ya? Masya Allah. Makanya ini orang-orang Kipti didendeni karo Fir'aun. Kalau kamu percaya sama Nabi Harun dan Nabi Musa, maka mereka akan memimpin. Setelah memimpin, mereka akan menguasai dan mengusir kalian. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Kami terhadap kalian berdua tidak akan pernah beriman.